begitu mereka hanyut, semua pengunjung itu pada nolong. Nah, si korban ini cuma pingin ayah kandung dan ibu kandungnya itu datang. Jabatan dia. Pokoknya pengawal presiden. Pokoknya di istana Bogor. Pasti Pasti serem. serem. Memang kebetulan itu pocong warnanya merah kemarin itu. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to... Oke, kita ada bersama Bang Andi Susanto. Abang ini asalnya dari mana, Bang? Betul, aku dari Kota Galang stasiun, tapi aslinya sekarang tinggal di Jaharun juga. Sekarang di Jarut. Jaharun A. Di Jarut. Iya. Sekitar info ya, kawan-kawan. Bang Andi ini aku kenal udah lama, udah sekitar berapa tahun kita kenal? 1 tahun lebih kan. Kenal dulu gara-gara mobil. Kami sama-sama punya mobil ya kan, ngerental. Udah ujung-ujungnya itulah kenal sampai sekarang. Nah, itulah cerita. Dan sekarang Bang Andi putar haluan dari dukun online. Bisa diceritakan gimana, Bang? Sekarang ini. Kalau untuk sekarang sih sebenarnya sih udah lama. Aku tuh dari tahun 2020 udah nimbrung di salah satu grup horor di Facebook. Nanti mungkin bisa teman-teman lihat juga di video. Nah, nanti bakal muncul. Itu grup pertama yang aku join itu namanya Cerbung Horor Indonesia atau CHI. Nah, jadi di sana itu ada sekitar 300.000 member. Dan kebetulan aku kepilih jadi salah satu moderator pengurus di grup itu Sekarang ini. sampai sekarang. Jadi kalau di CHI kebetulan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Banyak cerita yang udah aku share di grup itu gitu. Jadi dari grup itulah aku dikenal. Dari grup Cerbung Horor Indonesia ini aku dikenal. Lalu ada satu orang yang kebetulan ngajak aku juga buat grup baru. Itu Ensiklopedia Mistis Indonesia. Nanti juga kalian bisa lihat di video ini ya. Itu ownernya namanya Bang Hendra. Jadi kebetulan Bang Hendra. Oh ya, halo Bang Hendra. Dan kebetulan Bang Hendra ini asalnya dari kota Tangerang, dari Tangerang, Jawa Barat ya kalau nggak salah. Jadi kami berdua itu bangun grup Ensiklopedia Mistis ini berdua awalnya sampai sekarang. Dulu tuh membernya berapa sekarang ini? sekarang kebetulan alhamdulillah ada 4.000 member. Itu dari seluruh Indonesia maksudnya? Dari seluruh Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Luar ada juga enggak? Maksudnya negara Kalau dari Singapura juga ada, Singapura ada, Malaysia ada, semua member ada di situ di grup itu. Padahal ini suka hantu juga ya? Iya, banyak. Dan di Cerbung Horor Indonesia itu ada namanya, kalau adminnya itu Kak Santi. Untuk Kak Santi, halo. Santi. Iya. Kak Yunita, iya. Salam dari Medan. Iya. Ada juga Kak Yunita Putri dan ownernya itu ada Bang Bayu. Ada juga Bang Bima, itu salah satu sepuh yang ada di grup Cerbung Horor. Suhu, ya. Jadi kebetulan dari sana ceritaku tuh dimulai gitu kan. Kemarin aku hanya sekedar share cerita pengalaman waktu di Kotari kemarin. Oh, yang Anak hanyut. Mungkin sebagian coba diceritakan, Pak. iya, mungkin sebagian juga udah pernah dengar ceritanya. Kalau khusus yang di dalam grup Facebook Cerbung Horor Indonesia, Ensiklopedia Mistis Indonesia dan cerita horor pendaki gunung, itu pasti udah baca ceritaku itu. Jadi dulu itu kisahnya si almarhum Faiz namanya, Bang. Faiz. Berapa usia umur? Kemarin pas 17 tahun. Meninggal pas usia 17 Pas usia 17 tahun. Jadi sedikit aku buka kisah yang lama. Si Faiz ini salah satu anak yang mengalami broken home. Jadi mengalami broken home dari pihak keluarga dan orang tua. Dan akhir-akhir sebelum dia meninggal kemarin, dia tuh ngerasa kayak nggak terlalu diperdulikan sama orang tuanya gitu. sama orang tuanya. Jadi dia mau kemana, dia mau makan atau enggak, dia pulang jam berapa itu nggak terlalu diperhatikan. Mungkin itu yang buat dia jadi tertekan. Nah, jadi di hari dia hanyut kemarin di Kotari itu, di pemandian alam Kotari, dia pergi bareng temannya itu sekitar 5 orang lah, 5 orang.
Itu siang pagi atau sore pergi gitu. Kalau dia berangkat dari rumah, keterangan dari keluarga kemarin siang. Iya nih. Siang, dan sampai di lokasi juga menjelang sore. Jadi si Faiz ini berlima mandi, tapi yang lompat ke dalam itu cuma dua. Yang hanyut cuma dua. Si Faiz dua orang, yang hanyut dua orang, almarhum Faiz sama satu temannya. Jadi ceritanya nih, gitu mereka hanyut, semua pengunjung itu pada nolong. Tapi yang selamat itu hanya satu temannya, hanya satu temannya doang. Tapi si Faiz ini nggak tertolong. Entah kenapa semua orang ini kayak nggak ingat kalau masih ada satu yang hanyut di lupa. Jadi sebut aja temannya ini namanya si A. Jadi si A ini udah sempat tertolong dan sempat diberi pertolongan pertama kayak di pompa perutnya air itu keluar, dan dia udah sadar. Sempat pingsan temannya, tapi si Faiz ini dibiarin, dia hanyut. Dibiarkan gitu hanyut? Iya, hanyut, dibiarin hanyut. Jadi setelah kurang lebih kalau nggak salah kemarin 10 atau 15 menit baru mereka ini sadar kalau teman ini masih ada yang hanyut. Nah setelah itu tim bantuan dari sana beserta warga juga nyusuri, tapi nggak pernah ketemu sampai di hari keempat. Ya, di hari keempat juga belum ketemu, padahal itu dari mulai pemandian alam di Kotari sampai di base camp Pulau Gambar itu udah disusuri, itu nggak kelihatan. Dan kebetulan di hari di hari keempat itu aku buat postingan di Facebook. Mungkin yang udah berteman sama aku di Facebook di akunku yang lama itu pernah baca postinganku. Si korban Faiz bakal ditemukan di hari ke-7. Aku pernah buat postingan itu, dan salah satu teman di base camp Pulau Gambar. Di Pulau Gambar. Salah satu temanku di Facebook namanya Astuti. Kak Astuti itu pasti ingat, dia pernah tag namaku di Facebook untuk cari tahu keberadaan si korban. Dan dari situlah aku berpostingan bahwasannya si Faiz bakal ditemukan di hari ke-7. Dan kebetulan keluarga si Faiz ini, abangnya yang dari Sibolga dan sama Tebing Tinggi itu ngubungi aku langsung dari Messenger. Dan di hari kelima mereka jemput aku dan aku langsung sana. Jadi ceritanya itu, singkat ceritanya, si korban ini cuma pingin ayah kandung dan ibu kandungnya itu datang berbarengan, karena selama ini mereka ini nggak pernah nyatu, nggak pernah ketemu bareng. Maksudnya dia minta ayah sama mamanya datang biar dia keluar gitu. Iya, biar dia itu muncul. Alhasil datang kebetulan untuk ayah dan ibu kandungnya itu datang di hari ke-6. Di hari ke-6 datang. Memang awal di hari ke-5 itu bujuknya berat banget. Yang datang tuh hanya kan ayah kandung. Mamanya enggak. Mama kandungnya belum mau datang. Belum mau datang. Tapi setelah dirundingkan, dibujuk, akhirnya di hari ke-6 mamanya mau datang, kakak kandungnya juga mau datang, abangnya datang, ayah kandungnya juga datang. Jadi mereka satu keluarga kumpul. Dan almarhum Faiz memang kemarin melalui perantara ini juga mediator. Jadi melalui perantara mediator bilang bahwasannya dia udah minta maaf dan besok dia bakalan muncul. Dan ternyata benar, di hari ke-7 tuh tepat hari Minggu kalau nggak salah kemarin tuh, kalau nggak salah tuh hari Minggu. Jam 6 pagi atau setengah 7 ada salah satu warga dari Pulau Gambar yang pengen nangkep ikan pakai rakit. Dari situlah si Faiz itu ditemukan. Iya, jumpa. Dan dari situ ambulan datang, keluarga juga datang, dan memang benar itu tubuhnya Faiz. Dan dari situ ceritaku laku up di beberapa grup horor sampai sekarang gitu. Jadi itulah awal abang viral. Maksudnya Iya. Tahu abang siapa gitu ya. Dari cerita itulah awalnya mereka tuh kenal siapa aku. Memang sih awalnya nggak semerta-merta percaya sama aku kan gitu. Maklum sih Mungkin namanya. karena orang percaya karena ini ada bukti gitu. Mungkin ya kan. Setelah ada bukti mungkin orang betul lah bang ini gitu kan. Mungkin. Jadi sekarang ini keluarganya masih sering hubungi abang. Masih berteman juga di Facebook, nomor WhatsAppnya juga ada. Bahkan abangnya yang di Sibolga pernah bilang, kapanpun kalian main ke Sibolga hubungi abang, rumah, kamar, semua fasilitas aku sediakan. Itu pesan abangnya dari Sibolga. Itulah tadi ya, yang dari awal gak kenal jadi kenal. Mungkin ya entah dari apa aja gitu, banyak dari peristiwa apa aja lah yang buat kita kenal. Contohnya sama aku, sama Bang Andi. Dulu kami nggak tahu sama sekali loh, bahkan aku nggak tahu Bang Andi ini orang Pama, orang Jarun A gitu. Tahunya dia mau rental mobil sama-sama bawa sungai dan kebetulan Bang Andi juga punya mobil gitu. Itulah awalnya sampai sekarang kenal. Ini nggak tahu kita kenal kayak mana.
Jadi itu tadi kayak dibilang jodoh, rezeki, maut kita nggak ada yang tahu, bertemu juga nggak ada yang tahu, itu sudah ada yang ngatur. Jadi dulu kami ketemu itu sama-sama punya mobil satu merek, ya satu merek, cuman beda model, satu profesi. Jadi kami buat satu klub mobil khusus SCCM. Dan sekarang ada bubar juga ya. Ya. Udah nggak ada. Dan kami buka jasa rental mobil barengan. Dan memang klub satu mobil dia warnanya hitam, mobilku putih. Jadi kalau jalan itu beriringan hitam putih. Itu apa lah? Mau saya putih sih. Iya, itu momen awal kami ketemu. Udah gitu selanjutnya banyak sih kisah yang aku share di grup itu. Banyak ya? Banyak. Salah satunya ada juga pernah di Tanah Karo. Kalau kalian nggak percaya boleh tag Facebooknya namanya Sopian Karo-Karo. Boleh ditanya sama beliau. Jadi di sana itu lebih serem ceritanya. Apa ya? Bicara maksudnya tentang apa ya? Masalah begu ganja. Itu kan Nah, jadi di sana itu kejadiannya udah 4 bulan. Setiap seminggu sekali ada ibu sama anak bayi yang meninggal. Seminggu sekali wajib. Seminggu sekali ada ibu-ibu sama anaknya yang balita itu meninggal. Di daerah mana kan itu? Tiga Binang. Daerah Tiga Binanga, daerah Tanah Karo. Kalau nggak percaya nanti boleh cek Facebooknya Sopian Karo-Karo, boleh ditanya. Karena kami kebetulan kesana itu 4 hari 3 malam. Nah, 4 hari 3 malam untuk ngurus itu doang. Dari situ juga aku share ceritanya di grup Facebook. Di situ juga sempat viral ceritanya karena kan apa yang kuceritakan tuh ada bukti. Aku selalu screenshot, aku selalu abadikan foto ceritanya itu selalu aku abadikan. Jadi kita nggak omong kosong gitu. Mungkin banyak suka dukanya mungkin ya. Suka dukanya banyak banget dukanya. Karena apa? Satu, nggak semua orang itu bisa nerima kita gitu. Nggak semua orang itu bisa nerima aku, nggak bisa nerima apa yang aku punya, keanehan-keanehan yang aku punya gitu. Awalnya dulu juga aku masuk di grup itu semua pada apa ya, pada ketawa. Maksudnya nggak percaya Pada ketawa ya Bully wajar. pasti banyak yang bully. Yang bully banyak itu, bayangin cerita itu ada 200 atau 300 orang yang like, 50% aja atau 70% itu bulian semua. Bulian semua. Komenan apa? Komenan. Komentarnya pedes-pedes. Dan aku netizen. Dan aku tuh sempat out dari grup itu. Beberapa hari, tapi memang apresiasi besar buat Kak Santi. Aku selalu merinding kalau cerita tentang Kak Santi, makanya nanti Bang Jaka juga boleh cek di Cerbung Horor Indonesia, cari namanya Kak Santi. Dia orang yang gimana ya, memang benar-benar support aku waktu aku dulu down. Jadi aku sempat keluar dari grup itu, tapi Kak Santi bilang, udah Bang, itu cuma netizen. Pokoknya dia nasihati aku dan aku berani masuk lagi. Dan aku sampai sekarang dikenal banyak orang itu ya gara-gara supportnya dari Kak Santi. Kalau dulu Kak Santi nggak support, mungkin aku ya udah out dari grup itu. Aku main solo ya, dan mungkin nggak terkenal ini gitu. Mungkin di daerahku nggak ada yang kenal sama aku. Dia yang support abang waktu itu. Iya, cuman dia. Maksudnya Orang itu aja. waktu aku masih di grup Cerbung Horor Indonesia itu memang dia yang support aku. Ya Kak Yunita ada juga, dan yang teman-teman yang lain di grup juga memang support. Cuman yang memang langsung japri ke aku itu Kak Santi. Makanya aku bolak-balik sering bilang ke Kak Santi, apapun yang bisa aku bantu, aku pasti bantu dia. Apapun. Karena kemarin sempat ada juga kejadian mistis. Aku mungkin nggak bisa langsung cerita karena belum minta izin sama yang bersangkutan. Pokoknya itu kejadian mistis, dia dapat ancaman secara mistis. Aku bilang, aku orang paling depan yang bakal namengi dia. Aku orang garda depan yang bakal lindungi dia. Itulah pernah kejadian. Nanti boleh juga dicek di grup Cerbung Horor Indonesia. Adminnya Kak Santi, dan itu pengurusnya juga aku. Jadi semua itu udah ada buktinya, udah ada rekam jejaknya di grup itu semua. Emangnya abang, ini kan abang bisa dibilang kan indigo kan? Mungkin kebanyakan orang gini, sebenarnya banyak yang bilang indigo itu hanya warna aura nila, perpaduan antara dua warna, dan itu menjadikan jadi warna nila. Dan banyak ilmuwan yang bilang itulah indigo. Warna indigo itu perpaduan warna. Apa sebetulnya maksud indigo itu? Sebenarnya Menurut abang lah kira-kira. Sebenarnya aku juga nggak nganggap aku indigo, cuman kan ada kelebihan-kelebihan yang ada di aku tapi nggak ada di orang. Mungkin satu,
aku juga nggak nyangka, maksudnya setiap ada kejadian itu aku bisa tahu. Memang nggak semua kejadian. Contohnya kemarin baru-baru aja, mungkin yang berteman sama aku di Facebook juga lihat story aku di Facebook. Aku buat grup WhatsApp juga, itu grup WhatsApp dari Ensiklopedia Mistis Indonesia. Membernya juga ada kurang lebih 100 orang. Dan aku selalu share di situ. Misal beberapa hari ke depan bakal ada kejadian ini, aku pasti share di situ. Contoh kemarin 3 atau 4 hari lalu aku share di WA itu bakalan ada bencana angin badai. Dan benar terjadi di Rantau Perapat. Di hari kedua atau hari ketiga itu kejadian angin badai di Rantau Perapat, bahkan itu puting beliung sampai baliho, pohon semua berterbangan, rumah hancur. Korban jiwa aku belum baca, cuma kerusakan material ada 11 rumah rusak parah. Baliho juga ambruk, pohon juga ambruk. Dan banyak kejadian-kejadian yang pernah aku lihat dan aku share di Facebook. Mungkin yang udah berteman sama aku pernah lihat, seperti kejadian Sriwijaya yang kecelakaan waktu itu tahun lalu. Aku buat seminggu sebelum kejadian tentang itu bakal ada kejadian transportasi udara. Memang aku nggak cantumkan secara jelas bagaimana bentuknya, apa warnanya, cuman memang aku bilang ada kecelakaan transportasi udara dan itu bakal banyak korban jiwa. Dan itu teman-temanku di Facebook juga lihat komen, itu memang di akunku yang lama, kalau ini kan ada akun aku yang baru Facebooknya. Banyak lah kejadian-kejadian yang udah aku share. Itu maksudnya abang kok bisa tahu gimana? Apa abang menerawang, apa tiba-tiba nengok langsung muncul gitu gimana? Nah ini itu yang aku juga bingung jelasinnya. Aku juga sering share di grupku di WA, di Facebook. Jelasinnya susah sih. Cuma setiap mau ada kejadian, itu kayak aku kebawa gitu. Ini loh, aku diperlihatkan, ini loh bakal ada kejadian ini. Abang tidur mimpi apa? Ya sadar. Sadar gini? Ya kadang nanti aku lagi bawa motor, aku lagi bawa mobil, atau aku lagi duduk, itu pasti sadar, kebawa. Itu nggak bahaya sama lagi bawa motor, lagi bawa mobil gitu? Dan ini lillahi ta'ala, memang itu kejadian. Pernah aku bahkan sampai nangis. Aku pulang dari asrama tempat orang tua, penjualan di sana. Jadi pas jalan nih sore, udah jam 6 sore, ya aku nangis karena aku lihat nih, ini bakalan ada kejadian ini gitu loh. Jadi ini kayak puzzle, ini perlihatkan ini awalnya, baru ini, dan puzzle ketiga ini, puzzle keempat ini, dan ini disatukan. Inilah kejadiannya, dan tuh sampai nangis. Sampai nangis bakalan ada kejadian ini gitu loh. Dan yang sempat viral juga kejadian atau korban jiwa di daerah gunung. Aku kan gabung juga di grup cerita horor pendaki gunung. Aku sempat bilang bakalan ada korban jiwa di daerah di gunung tertentu, dan itu benar kejadian. Ada salah satu remaja yang kena hipotermia. Mungkin teman-teman ingatlah berita itu. Ada salah satu remaja yang kena hipotermia di gunung. Aku juga lupa itu gunung apa kemarin. Itu kejadian dan itu viral di semua media sosial, berita itu viral berita itu. Dia kena hipotermia. Kemarin sih ceritanya cuaca di sana memang lagi ekstrim-ekstrimnya. Jadi si korban ini semua mereka teman-teman ini pada kedinginan. Jadi pada kedinginan. Jadi pada menyelamatkan diri masing-masing. Jadi si temannya ini yang jadi korban ini sampai dibiarkan ditinggal gitu aja, tanpa pakaian, tanpa baju, dibiarkan gitu aja, cuma ditinggal di tenda. Kalau nggak salah kemarin beritanya gitu. Dan banyak sih yang lain juga. Kalau untuk melihat sesuatu sih ya udah sering, setiap hari. Anak pocong itu udah Setiap biasa hari, ya. udah biasa. Udah macam kawan nggak? Setiap hari. Lalu lalang. Bahkan sering sih. Apa nggak takut itu? Dulu takut. Dulu sih sebenarnya kisahnya aku umur 11 tahun. 11 tahun masih kecil juga kan, masih SD, masih tinggal di rumah yang lama. Itu lucunya waktu aku masih buang BAB di kamar mandi. Jadi untuk pertama kalinya aku dengar suara kuntilanak. Masih dengar aja? Masih dengar aja. Asli itu di belakang kamar mandiku. Jadi asli itu suara kuntilanak. Aku belum siap nih BAB, langsung lari aku ke depan. Bayangin. Tapi kan belum nampak wujudnya ya? Belum. Nah dari situlah mulainya aku mulai dengar kayak ada cahaya yang lewat, dengar suara aneh-aneh.
Bahkan aku pernah sholat di masjid Syuhada Galang. Dalam. Itu waktu setelah kejadian itu nggak pernah aku nggak lihat. Jadi waktu kamu pergi berangkat sholat maghrib sama teman namanya Junaid sama Bayu, mungkin kenal Bayu Tarigan, itu dikenal juga di kota ini. Siapa yang nggak kenal sama Bayu kan? Aku tahu orang ada. Bayu Tarigan. Jadi aku bilang sebelahmu ada makhluk gini. Dan pulang dari masjid itu aku lihat pocong tinggi. Dulu kan itu kantor PLN yang lama itu. Iya. Ya kan? Nah, itu kantor PLN yang lama. Dan itu udah terbengkalai kantornya dulu kan. Iya, sempat terbengkalai. Di belakang itu ada pohon jambu, pohon asem. Dari situ aku nampak pocong pertama kali. Aku nggak takut. Ya itu takut, aku nangis. Bahkan aku udah sampai samping kantor PLN, aku balik ke masjid. Lari sendiri sampai teman-temanku bingung. Kau kenapa katanya? Itu ada pocong, masa kalian gak ada nampak? Itu aku gak berani pulang sampai jam 9 malam sampai masjid tutup. Kayaknya apa muka pocong itu? Aku ada sih fotonya sebenarnya di Facebook, di handphone. Cuma Bisa nanti gambarannya bisa nanti bisa aku share. di sini. Nanti aku tunjukkan gambar pocongnya. Iya, mungkin gak semirip aslinya, cuman ya memang kayak gitu gambarannya. Ya, pasti seram lah ya. Pasti seram. Seram kali ya. Memang kebetulan itu pocong warnanya merah kemarin itu. Merah. Dan Emang itu ada benar. pocong merah? Kemarin aku lihat merah. Merah ya? Lillahi ta'ala itu merah. Dan mukanya ya hancur. Bahkan aku pernah lihat tuh pocong yang matanya satu udah lepas. Udah lepas satu. Anakku sendiri si Rafa itu sering lihat waktu kami pulang ke komplek. Ya itu ada kuntilanak duduk di pohon rambutan. Rafa masih umur 3 tahun. Dia biasa aja. Nggak takut maksudnya. Kalau ada aku nggak takut. Kalau ada abang Nggak takut, tapi kalau pas nggak ada aku dia takut. Dan itu di samping rumahku itu kan ada bangunan kosong nggak terpakai tuh. Iya. Tahu. Dia pernah nampak pocong di situ. Memang warga komplek bilang di situ memang ada pocong. Dan si Rafa bilang, ya itu ada pocong kata dia. Itu kebetulan jam 10 malam. Kami Dia baru ngomong pulang. itu dengan nada takut apa? Biasa aja, Biasa aja. sambil ketawa. Ya itu ada pocong katanya di situ kata dia. Jadi respon abang gimana? Dia cuman bilang gini, ya udah suruh kemari, aku bilang gitu. Ya udah suruh kemari pocongnya bilang. Sini kau pocong katanya. Dibilang gitu Iya. dia. Ini ada ayahku katanya. Apa namanya tuh? Ya nampak, memang nampak di samping rumah. Banyak lah yang nampak gitu. Bahkan pernah bak mobil bak motor waktu boncengan sama orang rumah juga kadang ya aku belok setir kadang belok sini. Ya aku sempat dimarah juga, apa sih kan? Ya karena orang tuh nggak nampak gitu ya. Kan nggak mungkin aku tabrak gitu. Iya. Ini serem kali kalau aku jumpa pocong anak udahlah. Pasti kabur. Tapi ada benar nggak berhasil. Mudah-mudahan kalau bisa Tapi jangan. lah bisa. Kalau pun mau jumpa kok bisa rame gitu. Pas ada yang manggil apa? Biar enak ngejernya kan. Iya. Bisa ngapa kita ngomong. Nggak pernah alhamdulillah. Seru sih memang, ya ada serunya dan kayak cuman memang belakangan ini aku sempat vakum. Iya ya. Abang ketengok juga abang saya vakum di WA. Aku udah vakum. Kenapa abang tengok? Apa capek atau lelah apa takut apa kayak mana? Bukan, ya memang lelah sih. Lelahnya gini, dulu aku pengen dikenal, aku gabung di grup itu, aku pengen dikenal, maksudnya aku pengen punya teman loh, maksudnya ada yang percaya nih, aku bisa gini loh, aku tahu ini loh, aku bisa lihat ini loh. Dulu itu aku ambisi pengen dikenal. Nah banyak dari mulai situ banyak teman yang ngasih masukan, nggak boleh loh bang kayak gitu, mending dikurangi. Ternyata benar, yang kenal aku udah banyak sekarang. Jadi Iya. seluruh Indonesia mungkin banyak banget. Dan aku mungkin nggak bisa sebutkan, salah satu di grup aku itu ada orang penting di Istana Bogor, presiden, dan dia berteman sama aku di WhatsApp. Di Istana Bogor. Istana Kepresidenan, aku berteman sama staf Di presiden. grup itu dia gabung. Iya, kalau nggak percaya nanti aku tunjukin. Aku izin, aku memang nggak boleh sebut namanya, memang beliau pesan jangan sampai ada yang tahu namanya. Dan Kalau apa? Sebagai apa? Dia sebagai jabatan apa? Jabatan dia. pokoknya pengawal presiden, pokoknya di Istana Bogor. Ya sering aku dapat foto dari Istana Bogor. Kemarin sampai juga aku posting di story Facebook. Pak Presiden lagi keliling, Pak Jokowi ya. lagi ada rusa juga di sana, kan banyak rusa di sana itu Iya kan iya betul. beda. Iya iya.
Aku sering dapat fotonya, dan bahkan aku udah dapat salam dari Istana Bogor langsung, memang berupa tulisan yang kemarin aku tulis. Iya iya. Jadi dari situ ada juga beberapa orang penting yang ada di grup itu. Dan di grup ensiklopedia itu juga pengurusnya bukan cuma yang ngerti mistis, tapi di situ ada yang paham tentang psikologi, ada ahli gizi, Tuh, semuanya ada ya. ada ahli kesehatan, semua ada di situ. Jadi lengkap sih kalau di situ. Jadi dari aku yang kemarin tuh nggak dikenal sama sekali, sekarangnya udah banyak dikenal. Tapi karena udah dikenal, capek, udah aku vakum. biar ada penerusnya gitu. Memang beberapa bulan ini aku memang vakum, aku juga sempat izin sama beberapa pengurus di grup itu, aku mau vakum beberapa hari karena sesuatu gitu. Nggak bisa diceritain juga karena memang problem pribadi. Di grup itu Abang sebagai apa? Sebagai moderator kah atau sebagai Kalau di Cerbung Horor Indonesia, aku moderator. moderator? Kalau di Ensiklopedia Mistis Indonesia itu aku admin. Admin. Ada salah satu grup juga, aku nggak bisa sebut karena itu masih dirintis. Aku juga admin di situ. Jadi aku admin di 2 grup horor dan moderator di CHI Cerbung Horor ini. Gitu. Ini Bang. Oh iya, Kalau dingin kopi. dingin mahal ya. Kalau dingin nanti dah goceng dah berapa kali 10.000. Jadi buat teman-teman di Facebook CHI atau Ensiklopedia Mistis, mungkin kelihatannya obrolan kami ini beda karena memang logat Medan tuh seperti ini gitu. Jadi kan nggak saya heran gitu. Iya, nggak usah. Memang logat Medan tuh seperti ini. Kayak gini gitu. Apa adanya. Karena banyak teman-teman di Facebook tuh ada yang Sunda, Bang. Ada yang Sunda, Iya. Betawi kan, Jawa banyak. Jadi Orang Medan banyak juga. Medan ada juga beberapa. Iya. Bahkan ada yang orang Medan sekarang udah ada di sana gitu. Nah, Udah di nanti sana? nanti kalau nggak salah Lebaran ada salah satu yang mau pulang ke Medan. Dari Tangerang kalau nggak salah. Jogja, dari Jogja. Jogja mau ke Medan. Dari Dia memang masih orang Medan gitu. Dulunya sempat tinggal di Perbongan. Oh. Aku juga sempat pesen kalau kalau pulang ke Medan singgah ke rumahku. Jadi bisa jalan-jalan ke Danau Toba. Itu Hebat kali Bang ini, dari enggak kenal ya, dari siapa, dari seluruh desa kawannya ada. Itu kok terdampar laut, orang nampung dia, Bang Andi gitu. Enak gitu, orangnya pun humble gitu, gak sombong. Walaupun bisa dibilang Bang Andi orang punya sedikit kelebihan daripada kita, dia juga nggak meninggi. Dia juga nggak menuntut orang harus percaya sama dia, enggak. Terserah. Cuman dia harus menunjukkan kalau dia memang betul bisa. Gitu. Dan alhasil sekarang orang siapa yang kenal sama dia? Masuk aku dah. Gitu. Oh iya, ada juga yang sempat viral, Bang. Apa itu? Waktu Piala Indonesia versus mana kemarin? Thailand. Itu aku nggak mau sebut siapa, salah satu indigo juga yang memang udah sering nimbrung di dunia bola, yang sering udah kasih kasih prediksi gitu. siapa yang bakal menang. Dan kemarin aku sempat adu sama dia. Aku nggak nganggap adu sih, cuman ya memang prediksi dia itu prediksiku beda. Iya. Jadi prediksiku bilang memang kemenangan ada di pihak Thailand dari awal aku bilang. Tapi pihak dia bilang Indonesia menang dan itu 4-3 atau 5-3 skor yang bakal terjadi. Dan yang leg pertama itu kalau nggak salah 4-1 kan? Iya 4-1 kalau nggak salah. 4-1 kalau sama. Iya sekitar segitulah. Iya. Dan ternyata benar prediksinya, ternyata ya memang Thailand yang menang. Itu aku sempat aku ya buat SW juga sih story. agak bangga. Agak bangga cuman Ada mekanik menang. memang cuma ada yang bilang ya doakan lah Bang, mudah-mudahan Indonesia menang. Ya aku tetap doakan. Iya, Aku pun mau Indonesia menang gitu kan. Cuman kita tahu prediksi. Aku udah lihat ini loh yang menang sih ini loh gitu loh. Mau gimana dibuat gitu. Iya. Itu sempat booming juga. Ya itulah. Tapi memang nggak semua yang bakal terjadi itu aku dikasih dia enggak. Iya. Hanya beberapa kejadian aja. Kalau sekarang ini Abang masih bisa nampak gitu. Bisa, nampak bisa. Maksudnya aku pernah share juga, cuman nanti kita dianggap apa gitu kan. Cuman memang aku pernah bilang, gitu. iya dianggap palu. Karena kan nggak mungkin semua percaya sama hal-hal ini. Walaupun mistis itu ada, gaib itu ada, kita juga wajib mempercayai gaib. Cuma memang ada sesuatu yang melarang percaya sama seperti ya kayak anak indigo,
kayak anak yang punya indera keenam. Sementara mereka ini juga bingung gitu. Nah ini buat masukan lah buat yang lain. Aku juga pernah buat postingan di grup buat kalian semua yang punya kelebihan itu dulu pada nggak berani bang. Itu di Cerbung Horor Indonesia. Aku pantau dari awal aku buat postingan dan aku nunjukkan aku siapa walaupun aku dibully. Iya. Itu dulu belum ada yang berani, belum ada yang terlalu berani menunjukkan aku indigo. Aku bisa lihat ini, aku bisa lihat itu. Itu nggak ada yang berani dulu. Walaupun hanya ada 1-2 dengan berbalut cerita. Tapi nggak ada yang secara lantang bilang aku bisa. Nah dari situ aku pernah buat postingan ya, jadilah dirimu apa adanya. Kalau memang kamu mengaku bisa, ya bisa tunjukkan. Tapi dengan syarat harus ada bukti yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Itu bukan cuma sekedar bilang, iya aku bisa lihat ini loh, aku bisa lihat itu. Dan aku prediksi bakal ada kejadian ini, itu harus ada bukti gitu. Karena kalau itu enggak ada bukti, udah di awal orang nggak percaya, ditambah nggak ada bukti makin dibully. Jadi sebenarnya orang-orang seperti ini tuh banyak yang bilang seru loh jadi indigo, seru loh bisa lihat hantu, seru loh bisa lihat masa depan. Termasuk aku juga kadang ngeri gitu. Seru. Sebenarnya bebannya itu berat loh. Mentalnya itu benar-benar diuji, mental itu benar-benar parah. Jadi mental itu benar-benar dirusak sama netizen. Benar-benar. Bukan sama hantu. Nggak peduli kalau sama itu. Kalau hantu misalnya nggak bisa kayak gini ya. Iya. Netizen misalnya kayak. Karena secara logika mereka nggak bisa nyentuh secara langsung, kecuali ada perantara lain. Santet gitu ya. Nah, itu mungkin bisa. Jadi santet, menurut abang santet sekarang ini masih ada nggak? Ada, kalau yang adanya ada. Tahun 2022 nih. Masih ada. Masih ada ya? Aku ya mungkin aku nggak berani 100% mengiyakan karena takut juga terlalu bebas nyampaikan kayak gitu kan. Cuman memang ada beberapa kasus yang chat aku, tapi sempat aku tolak berurusan sama kayak gitu. Sekarang ya, untuk beberapa bulan belakangan ini aku nolak karena memang beresiko itu ke badan sendiri. Maksudnya orang itu minta apa? Beda-beda sih, maksudnya alasan awal kenapa dia bisa kena itu ya beda-beda mungkin, tapi kebanyakan pasti gara-gara sakit hati. Gitu ya. Ada juga kemarin di daerah Jawa Tengah, aku lupa daerahnya. Itu dari dulu, aku juga nggak boleh sebut namanya. Jadi ada satu keluarga ini selalu kena gangguan. Aku juga berteman di WhatsApp sama beliau. Jadi si suami ini menderita penyakit yang nggak tahu tuh penyakit apa. Jadi selama 4 bulan atau 6 bulan kurang lebih di rumah sakit. Dan itu nggak ada perubahan, selalu drop. Nggak ketahuan. Setiap dicek normal, tapi setiap udah diizinkan pulang sama dokter, tiba-tiba drop lagi. Ini yang dikeluhkan dia apa? Keluhkannya badannya kayak panas, kayak gelisah, pokoknya sakit semua badan itu. Aku juga lupa kemarin tuh sakit utamanya apa. Cuman setiap mau diizinkan pulang sama dokter, tiba-tiba badan tuh drop lagi. Gitu. Jadi Kemarin tuh karena udah kenal di grup di Facebook, beliau chat aku di WA. Alhamdulillah, aku suruh cari syaratnya dan syarat tuh nggak pernah aneh-aneh. Aku cuma pakai air dari masjid, air masjid. yang 7 masjid. Nggak mesti 7 masjid, mungkin untuk yang fatal 7 masjid. Tapi kalau yang masih sekelas-kelas ringan, aku paling ya seberapa dapatnya aja, 3 masjid atau 1 masjid. Maksudnya air diminum gitu. Iya, diminum karena dibasuhkan. Jadi dari situ alhamdulillah aku suruh cari juga daun bidara. Jadi direbus jadi 1 diminumkan. Itu harus habis 1 botol. Alhamdulillah aku dapat kabar seminggu si suami udah boleh pulang. Total, benar-benar boleh pulang. Benar, udah sembuh. Benar-benar boleh pulang. Memang kemarin dapat juga serangan juga. Jadi ada luka di bagian salah satu tubuhnya. Cuman sekarang udah sembuh juga. Ya itulah. Bahkan itu kejadiannya baru bulan lalu. Berarti kan 2022 masih ada kejadian-kejadian kayak gitu. Memang orang-orang yang dengan pola pikir rasional, orang-orang yang punya pikiran rasional itu bakal sulit mikir ke situ. Pasti bakalan bantah mentah-mentah kejadian-kejadian seperti itu gitu. Karena kebetulan God ini nggak bisa dipikir pakai logika gitu ya. Ya nggak bisa. Itu jauh dari akal logika memang. Iya, susah nih. Jauh lah dari akal logika. Tapi memang ada. Tapi memang ada gitu ya. Dalam Al-Quran tuh memang ada loh, hal gaib itu memang ada. Dan kita ada berterbikan dah hal gaib ya. Benar. Dan Sebenarnya ciri buat semua kita berterbikan. iya, sebenarnya buat mereka-mereka di luar sana yang bisa melihat itu
sebenarnya kita sama mereka tuh tipis Daerahnya. jaraknya, tipis banget. Ya mereka bisa kapan aja. Misal nih mereka di pulau di daerah A, kita di pulau C, ya mereka bisa langsung datang ke pulau C. Simpelnya gitulah. Kita gini. Enggak, beda lah. Ya sosok jinnya beda-beda. Aku pernah share juga di grup horor itu 5 ciri-ciri jin sesuai karakteristiknya. Jadi ada jin yang bisa merubah wujud seperti kita. Jadi banyak yang beranggapan jin ini dengan korin itu sama, padahal beda. Beda. Jadi ada jin yang bisa menyerupai kita. Makanya kenapa gini, korin kan sebenarnya yang menemani kita dari awal lahir. Dari kita lahir itulah jin korin. Itu serupa sama kita ya. Gimana kita itulah dia. Dan gimana kita begitulah dia, maksudnya kalau baiknya kita baiklah dia. Makanya kenapa ada yang bilang sebenarnya jin korin itu pun jahat. Ya jahat memang. Kalau pribadi juga jahat. Tapi kalau pribadinya baik, nggak mungkin ini jin korin ini juga jahat, nggak mungkin. Jadi ada tuh nama jin al-arwah jin apa ya? Ada 5, aku juga lupa tadi. Nanti bisa aku share juga, aku kirim ke Bang Jaka. Jadi ada jin yang bisa menyerupai manusia, ada jin yang masuk ke aliran darah, itu mungkin. Nah kalau ini para tokoh agama mungkin mengiyakan, karena memang ada jin yang bisa masuk ke aliran darah manusia, yang bisa benar-benar merusak akidah manusia. Itu ada. Namanya jin. Aku lupa, cuma nanti aku share. Karena semua datanya aku save di handphone. Cuman yang memang yang paling aku ingat tuh namanya jin al-arwah, yang dia bisa menyerupai kita gitu. Dia jahat. Iya. Maksud jahat. Salah satunya contoh simpelnya jin al-arwah itu pernah dengar genderuwo yang menyerupai suami. Suami. Iya. Jadi si genderuwo ini di saat si istri ini berangkat merantau misal, tahu-tahu tiba-tiba pulang. Gitu. Tahu-tahu si suami pulang, padahal itu bukan suami, bukan. Dan diduri istri gitu. Nah itulah kejadian-kejadian seperti itulah yang dilakukan dengan sama jin al-arwah. Jadi Itu jin itu ya. iya al-arwah, jin al-arwah. Namanya Islam ya? Iya, Namanya al-arwah. artinya apa ya? Nanti ada juga penjelasannya di situ. Karena itu panjang. Jadi ada 5 jenis. Sebenarnya banyak jenis jin ini. Aku tapi aku nggak sempet share semua. Hanya 5 ini, 5 utama yang aku share. Inti-intinya aja. Nah itu salah satu contohnya. Al-arwah. Dan banyak juga spekulasi tentang. Bahkan yang lucu itu spekulasi tentang pocong ini sebenarnya lompat atau melayang. Itulah. Betul pocong. Lompat pula ya. Banyak yang bilang pocong itu lompat karena pemikiran. Sebenarnya yang bisa melihat pocong itu nggak lompat. Jadi Logikanya lah. Alam gaib dengan alam dunia itu udah beda dimensi. Nggak mungkin dia bisa mijakkan minyak tanah. kakinya di bumi, di tanah, itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin pocong lompat-lompat. Nah, oke lah dia lompat. Sementara dia ini melayang. Gimana dia lompat? Nggak ada tapakan pijakannya. Jadi sebetulnya pocong itu melayang. Melayang. Jadi misalnya nih melayang, dah pindah ke satu tempat, itulah pocong. Jadi bukan yang benar-benar lompat seperti kita itu kalau kita lagi nyamar jadi pocong-pocongan, enggak. Tapi maksudnya sifat asli pocong itu bisa melompat juga loh, sifatnya. Iya, cuman dia minyak tanah gitu. bukan. Kadang kan persepsi orang kan kayak lompat Minyak 1, tanah, ya, 2, kita 3. gini lah. Tetap gini juga kan. Iya. Sebenarnya Cuman dia melayang, Iya, kan, pindah ke satu melayang, tempat, kan. pindah ke satu Oh, tempat. iya, iya. Melayang. Ada juga beberapa sosok kuntilanak biasa, dan ada juga yang sering lihat kuntilanak warna merah. Kuntilanak merah. Zona merah. Itu serem kali itu. Kuntilanak merah banyak yang beranggapan itu dari ya sebenarnya itu memang bukan orang yang sudah meninggal menjadi itu, bukan. Ya memang ulah jin juga kan. Cuman itu menyerupai kuntilanak merah karena dendam, karena awalnya dapat perlakuan yang kurang baik selama dia hidup sampai meninggal. Penyebab dia meninggal lah. Jadi itu masih ada dendam, kesumat. Dan kuntilanak merah itu viral di daerah Casablanca kalau nggak salah. Casablanca itu sering kejadian melihat kuntilanak merah. Sebetulnya hantu atau jin ini loh, dia sebetulnya apa memang manusia yang mati terus gentayangan atau bagaimana? Sebenarnya sih enggak. Dalam ilmu agama juga itu enggak dibenarkan. Enggak. Jadi orang yang memang sudah meninggal itu enggak bisa menjadi kuntilanak, enggak bisa jadi pocong, enggak bisa jadi apapun, enggak bisa, karena memang
waktu dia di dunia ini udah habis, sudah nggak bisa apa-apa. Jadi dia udah ada di alam barza, Dari dalam gitu ya. udah di alam barza. Jadi Nah, maksudnya yang bilang aku bilang tadi jin jin al-arwah. mungkin itulah yang mungkin inilah menyerupai ulah dia. jin yang menyerupai si almarhum. Ya. Ada juga itu kan dalam bentuk seramnya, dalam bentuk baiknya. Sering beberapa orang mengalami melihat sosok keluarga yang sudah meninggal. Sosok keluarga yang sudah meninggal. Misal si Fulan sudah meninggal 1 tahun lalu atau beberapa bulan lalu. Tapi salah satu keluarga ada yang mimpi atau melihat wujud si Fulan ini Udah meninggal dalam mimpi gitu ya. dalam mimpi atau secara nyata nggak sengaja. Itu pernah banyak kejadian kayak gitu. Ya memang itu bukan dia. Karena yang setauku jin korin itu bakal ada tetap di sekitar kita selama 7 hari. Paling lama kurang mungkin ya kalau aku nggak salah 40 hari. Itu jin korin. Selama kita udah Udah nggak ada. Ya kalau memang selama waktu itu pihak keluarga melihat sosok si Fulan melalui jin korin, ya itu memang dia. Melalui jin korin. emang dia gitu. Iya, cuman kan bukan si dianya secara apa ya, secara gamblang. Ya, si jin korin ini yang menunjukkan diri, Berarti kalau udah lewat 40 hari itu bukan jin goreng lagi ya. bukan. Karena masa jin korin juga memang udah nggak bisa nyampuri lagi. Itu setauku sih. Ya, jadi buat aku pribadi sih podcast pertama kali kayak gini awalnya juga aku nggak pede nih. Nggak pede. Aku juga sempat Itu bilang. yang pertama. Iya. Aku juga sempat bilang sama Bang Jaka, sebenarnya aku nggak percaya diri karena ini menyangkut bakalan ada something netizen yang Pro baru. kontra gitu. Iya, pro kontra itu pasti. Cuma ya nggak apa-apa namanya. Dulu pun aku udah ngerasain itu gitu. Aku udah sempat dibully habis-habisan sama netizen. Kalau yang bully sama satu kota masih mending. Ini satu Indonesia. Indonesia. Satu Indonesia, bayangin. Kalau nggak percaya cek grupnya itu Cerbung Horor Indonesia dan Ensiklopedia Mistis Indonesia. Itu CHI ada 300.000 member. Bayangin 300. Sekarang Iya. Wow. Bahkan OTW 400.000 Itu yang membernya. 400.000 dan itu di bawah naungan CHI gitu. Cerbung Horor Indonesia. Bayangin dari 300.000 orang ada 100.000 aja yang bully. Mentalnya pasti drop, pasti rusak. Mental rusak parah, Bang. Mental rusak parah. Bahkan aku sempat off sosmed kemarin tuh Facebook beberapa hari gara-gara itu. gara-gara kena mental. Gara-gara kena mental. Kena mental banget. Padahal netizen Medan tuh lebih parah loh. Netizen Medan sebenarnya lebih parah, tapi tajam kayak kami aja lah. Tajam menurut saya. sebenarnya netizen Medan lebih parah. Cuma kok sakit juga gitu. Ya. Wah, ini sakit bang, 100.000 orang. Iya. Sikit itu loh. Banyak. Memang banyak yang beranggapan memang sih sampai sekarang indigo itu jadi pro kontra karena itu bukan secara gamblang seseorang yang bisa melihat sesuatu gitu. Ya. Cuman memang seseorang yang bisa melihat sesuatu ini memang punya kelebihan. Dan orang ini pun nggak semua bisa dan dia pun nggak berharap terlahir seperti itu gitu. Berarti indigo tuh sebetulnya bawaan lahir gitu. Bawaan lahir. Bukan dipelajari. Bisa aku nih orang biasa kan. Aku mau jadi indigo nih, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali mau buka mata batin bisa. Jadi kan sekedar buka mata batin itu kan bisa lihat kayak tadi lah. Ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo, ada tuyul, ada babi ngepet segala macam. Itu pasti bisa lihat. Itu bisa tutup lagi. Mudah-mudahan bisa kalau yang manual. Tapi kalau yang memang bawaan dari lahir, bahkan aku sendiri kalau mama aku nonton nih boleh ditanya 9 kali aku diruqyah. Maksudnya 9 kali aku diruqyah supaya aku ketutup mata batinnya. bisa. Enggak. Nggak bisa juga. Dan salah satu ustadz yang pernah nguruqyah aku itu asalnya dari Semarang, Jawa. Aku juga lupa. Faisal. Banyak kawan aku. Iya, ustadz siapa aku lupa. Dan itu dapat rekomendasi dari teman juga dari grup. Memang beliau khusus bagian Rukiah. ruqyah, praktisi ruqyah. Dan itu berteman langsung. Online gitu. Iya, lewat online. Online gitu. Dan aku sempat dibimbing sama beliau untuk di ruqyah. Memang benar seminggu aku bebas dari hal-hal kayak gini. Tenang pikiran. Enggak sama sekali. Biasanya bentar-bentar aku lihat ini, bentar-bentar lihat ini. Bakal ada kejadian ini. Dan kemarin tuh seminggu itu benar-benar tenang. Bahkan aku coba pengen lihat sesuatu itu nggak bisa.
benar-benar Jadi ketutup. kok bisa abang nampak lagi ke mana? Nggak tahu tiba-tiba balik lagi. Tiba-tiba nampak lagi. Balik Dan abang lagi. nggak kaget tuh. Seminggu kan yang lagi dulu. Jadi misalnya seminggu Senang nampak. sebenarnya. Oh, senang pula. Senang. Iya benar Kalian Lila. tuh senang. Lila tahu lah kemarin senang aku mantu. Oh, aku seminggu ini udah nggak bisa lihat lagi. Udah senang, udah jalan sana kemari karena kan biasanya gelisah. Tapi setelah itu di hari ke-8 balik lagi. Dan abang itu nggak senang. Dan itu lebih parah. Selama 7 hari ini dirapel semua. Yang aku lihat. Nampak semua. Kebayang nggak tuh 7 hari nggak lihat, tau-tau dirapel semua. Nampak semua gitu. Itu langsung drop. Koci. Iya, itu langsung drop. Parah. Atau langsung sakit gitu. Iya, memang kalau ada berlebihan kadang aku sakit. Dan aku juga sering mengalami serangan kayak gitu, sering. Ada juga foto di situ yang muntah darah lah, segala macam, sering. Abang sering ngalamin itu ya? Kemarin makanya dari situ aku mulai ngurangi. Kalau yang sekedar minta tolong yang biasa, aku mau. Jadi minta tolong tak mengobati ini tak. Tapi kalau yang terlalu fatal, aku nggak berani ambil resiko. Ini resikonya apa? Bang? Bisa fatal gitu. Ya kayak gitu tadi. Minta darah gitu. Muntah darah, Bisa kadang mati drop. nggak kira-kira gitu? Mati. Insya Allah Kadang bisa mudah-mudahan enggak lah. Karena kan hidup mati itu di tangan Allah sih. Aku yakinnya itu bismillah. Kadang kan ada juga yang dukun yang hebat kali. Atau santet nak kena keperan kita dulu kita mati gitu. Itu mungkin takdir ya kan? Mungkin takdir. Mungkin Ya, berarti si Fulan tuh kayak gitu harus meninggal. Iya, iya. Mudah-mudahan lah, kita juga nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Iya. Cuman aku memang rasa takutnya pasti ada, takut nanti resikonya gimana ke aku ya, resikonya gimana ke yang lain, aku pasti ada gitu. Tapi Maka Bang aku sering kurang. dapat darah gitu ya? Untuk orang-orang gitu. Kalau sekarang alhamdulillah mudah-mudahan jangan sampai. Karena Cuman kita kemarin tuh pernah pernah ya. kemarin tuh 3 kali. Tahu-tahu keluar darah dari mulut. Dan foto itu masih aku simpen di handphone. Itu kenangan sih. Jadi buat yang nggak percaya itu bahkan aku screenshot tanggalnya juga ada. Jadi beneran tanggalnya ada, aku screenshot. Jadi tangan semua darahnya nih. Darah itu keluar. Berarti udah banyak berarti yang orang yang udah abang tolong yang orang sakit sampai sembuh udah banyak berarti. Insya Allah udah banyak. Indonesia udah banyak ya. Enggak seluruh Indonesia, cuman ya masing-masing udah ada. Masing-masing kota misalnya tak mana pasti ada ya. Ada Solo ada. Bahkan Abang aku udah minta dapat banyak keluarga nggak, baru. Bang? Ya memang aku kemarin awal-awal aku nggak pernah pakai minta mahar itu segala macam enggak. Cuman belakangan dari mulai Desember lalu aku memang pakai mahar. Pakai mahar. Cuman itu si kelasnya enggak matokan. Si kelas kan. Si kelasnya kadang ada yang transfer 50, ada yang 100, ya terserah mereka mau ngasih berapa dan enggak pernah matokan. Dapatnya berapa ya syukuri. Toh itu sih jatuhnya nanti kalau pernah aku drop buat berobat. Juga ya. Pasti buat berobat. Bukan buat yang mana dong? medis. Medis juga. Medis. Oh. Karena kalau untuk badan yang memang kenapa-napa nanti sembuh sendiri insya Allah. Oh. Sembuh sendiri. Kita lepas memang. Gimana? Bisa dipotong. Kota apa-apa dia lucu. Jadi ada lucu-lucuannya juga. Jadi kan Namanya ini masih perdana ya kan. Nanti ganti. Maklum lah, namanya masih baru mulai ya. Iya. Jadi doakan nih buat kalian semua yang udah nonton podcastnya Bang Jaka itu boleh di subscribe Di like dan di subscribe di channel share, YouTube-nya. share, ya. Apa channel YouTube-nya? Mujasir Official. Mujasir Official ya. Itu boleh dicek YouTube-nya Mujasir Official. Nanti boleh di subscribe, di like dan jangan lupa di komen juga. Buat teman-temanku juga ya. Ya. Grup apa nih, grup CHI? Grup Cerbung Horor Indonesia. Aku juga kemarin udah minta izin sama Kak Santi sebagai Udah minta izin ya? udah. Aku juga udah minta izin. Aku bakal share cerita ini nanti. Dan Kak Santi ngizinin. Ngizinin. Insya Allah Kak Santi bakal ngizinin. Dulu susah sih minta izin buat kayak gini gitu. Iya. Karena memang ada satu perjanjian di grup yang nggak boleh promosi. Tapi emang nggak boleh gitu. Karena Kak Santi baik mungkin sama aku. Iya kan, Kak Santi. Kak Santi memang baik. Baik banget. Dan buat ensiklopedia mistis di Sunda, daerah mana Jawa? Pokoknya di daerah Jawa Barat kan. Iya Jawa Barat juga kalau nggak salah. Ciwidey, iya Ciwidey, kota Ciwidey. Kalau Bang Hendra, owner grup NMISI itu di Tangerang. Aku belum tahu pasti alamatnya di mana, cuman di kota Tangerang. Sebenarnya sih aku udah disuruh ke sana. Mereka harusnya habis lebarannya aku udah disuruh ke Tangerang sama mereka. Jadi kan ada juga Posisi channel. gitu. Iya. Enak Kemarin- ya. kemarin- Tangerang. Awalnya naik ke sana. Kemarin memang mereka sepakat, ya sama aku juga, kami bakalan ngumpulin dana buat aku bisa ke Tangerang dan fokus di sana gitu sama mereka. Apa Di tinggal sana Tangerang, apa? tinggal di Tangerang. Tinggal di Tangerang. Ah. Insya Allah bisa barat ini.
Sebenarnya habis lebaran, cuma ternyata kemarin ada panggilan kerja di Pekanbaru habis lebaran juga. Jadi nggak jadi lah. Enggak, jadi aku kerja aja dulu. Jadi untuk yang di Tangerang di handle sama Bang Hendra. Udah Bang bilang sama Bang Hendra, udah izin, udah tahu kalau Udah. di sana ya. Karena kami juga tiap malam share di grup WA itu selalu aktif di WA itu. Jadi buat kalian teman-teman yang buat nonton, boleh di like, share, komen YouTube-nya Bang Jaka, Mujasir Official. Dan boleh dipantau itu Facebook-nya juga Muhammad Jakaria Siregar ya. Ya, dan Bang Andi Susanto. Nanti aku masukkan di link di deskripsi. Benar. Kedepannya juga kita bakal adain ya. Acara podcast ini juga. Podcast. Cuman ya, kita kan sebetulnya orang Medan ini ya, orang Medan tinggal kebetulan di desa bernama Galang. Dan nanti kita juga undang-undang orang-orang yang berpengaruh, misalnya tokoh masyarakat, ustadz, syekh, semua lah yang berpengaruh di daerah Galang. Nanti bakal kita undang. Dan kalau ada yang mau mengajukan diri, tidak apa-apa, silakan aja. Iya. Jadi sesuatu yang kecil kita bangun supaya besar. Iya. Memang awalnya tuh gini, sama kayak aku dulu. Nggak ada yang kenal sama aku. Satu orang pun nggak ada yang kenal. Yang kenal ya? Diketawai, disepelei gitu. Dan sekarang alhamdulillah Semua kenal ya? semua kenal. Walaupun di kota sendiri nggak terlalu kenal orang. Iya. Kota sendiri nggak ada yang terlalu kenal. Di kota-kota lain. Iya. Paling kenalnya sama aku dari Facebook doang kan. Oh ini si Andi. Oh ini si Pernah orang Andi. itu kemarin entah dari mana gitu. Dari Medan ada. Ada yang juga Kemarin dari Tanah Karo sebenarnya mau kemarin rumahnya nggak jadi. Kalau dari Tanah Karo ada. Dari Tebing kemarin juga ada case yang aku bantu juga kemarin. Cuman kalau yang dari Jawa pernah kemarin di Bogor kalau nggak salah. Mamanya beliau mau ngongkosi aku ke ke Bogor. mamanya dia gitu. Iya. Bisa. Mamanya pasien nih mau ngongkosi aku. Mama beliau untuk ya ada sesuatu yang harus diselesaikan di sana, pengobatan. Cuman ya memang aku nolak Kenapa Bang? karena aku ngerasa belum cocok. Sampai ke sana belum pantas sampai ke situ. Berarti udah ada berat masalah gitu. Sebenarnya bukan, memang aku yang berat hati kayaknya kayak belum pantas gitu loh ke sana. Kemarin kan memang masih baru kan. Jadi mamanya beliau bilang sendiri, ibu ongkos pesawatnya berapa dari Medan kemari, nanti pulang juga ibu ongkosi. Itu ibunya sendiri via telepon ke aku. Dan WA-nya juga masih aku simpan. Ya dari situ juga nambah keluarga, nambah saudara, nambah teman gitu. Yang dulunya nggak punya teman yang percaya sama hal-hal beginian. Entah dari mana aja tuh kenal, tau kenal gitu ya. Bahkan pengurus di ensiklopedia Mesir itu ada orang Sumba, NTT. NTT. Jadi nanti kalau dia buat postingan di Sumba itu kan keren sih. Daerah-daerah sana itu pemandangannya ya bisa lihat juga. Jadi kita bisa tahu adat di daerah luar itu gimana, tradisi di sana itu gimana, dan logat mereka bicara itu gimana gitu. Walaupun belum sempat ke sana, cuman kita ada dekat gitu loh. Jadi kemanapun kita pergi, kita udah punya keluarga. Kita tahu adat itu di kota itu kayak mana gitu. Dan pasti kita disambut gitu loh. Kita bakalan disambut, kita udah punya teman gitu. Kita udah punya channel di mana-mana gitu. Dan sekarang ini lah, kan dulu abang misalnya kan bisa dibilang dibully kan gitu. Dan sekarang ini orang yang bully abang sekarang sama abang respect apa gimana? Respect apa datang bully itu sekarang ini? Kalau bulinya enggak, respect juga enggak, cuman jadi penikmat membaca aja. Oh, Tetap ada orang nggak karena pernah bully lagi. enggak, insya Allah enggak. Masih ada di grup itu. Masih. Masih ada. Cuman ya udah lewat kan. Ya. Cuman ya sekarang udah jadi teman. Jadi pas sekarang ini udah nggak ada lagi begitu lagi. Ya? Enggak. Mudah-mudahan enggak. Karena kan udah nunjukkan ini loh buktinya gitu. Cuman ya memang aku nggak sampai sekarang nggak berani di grup itu bilang aku indigo, nggak pernah berani. Nggak pernah. Ya, cuman apa yang aku ceritakan mereka udah bisa nyikapi sendiri gitu. Tapi kan abang bisa kan bukan ngobati orang bisa kan? Insya Allah bisa. Sekarang ini berarti bisa. Insya Allah bisa. Ya enggak 100% aku bilang bisa, cuman insya Allah bisa. Karena sering sih. Abang bisa ya? Semampu abang. Karena sebelum puasa. Apa grup apa buat apa misalnya buat satu apa namanya itu? Satu kelompok gitu untuk obat-obatan orang. Ada apa gitu? Sebenarnya ya itu kalau aku nanti ke Tangerang itulah mau kami buat. Mau buat kayak gitu. Sama Bang Hendra. Kemarin udah sepakat kami buat bareng sama orang tua beliau juga. Orang tuanya itu juga. Ya memang khusus healing. Namanya kalau di dunia mistis itu bagian healing, maksudnya penyembuh. Iya. Healing. Jadi kamu buat itu. Cuma rupanya aku ada panggilan kerja kan di Pekanbaru. Ya jadi aku pilih di sini. Cancel ya?
Cuman ya via WhatsApp atau Messenger masih tetap. Cuman memang masih ada something ada someone yang masih ragu, ya wajar, aku nggak memaksakan. Ada yang chat minta bantuan, ya udah aku bantu, silakan. Ternyata beberapa hari nggak ada kabar, ya udah aku nggak tanya lagi. Dan itu kan aku nggak maksakan, mereka harus percaya sama aku. Dan aku nggak pernah bilang aku bisa, nggak pernah. Aku selalu bilang insya Allah. Dan kalau itu beresiko aku nggak berani ambil. Aku pernah bilang gitu, selalu bilang gitu. Kalau aku nggak sanggup, aku bilang nggak sanggup, dan aku nggak mau ambil resiko. Karena masih muda, masih ganteng kan. Berapa sekarang masih apa gitu? Tahun 2000 sekarang. Bulan ini 30. Bulan ini 30. Bentar lagi. Kan seminggu lagi lah. 30 lebih. Kurang tahu nih. Seminggu Buat lagi. kawan-kawan di daerah Galak, betul nanti kemek-kemek rumahnya. Enggak bareng, ya. Bisa datang nanti ke rumah pas hari ulang tahun, cuman dipastikan aku nggak bakal ada di rumah. Mana rumah ya? Pergi lah. Pergi lah. Canda. Oke lah. Jadi selebihnya aku serahkan nama Bang Jaka. Oke. Jadi gitu mungkin ya cerita dari Bang Andi, dari dia nggak kenal, dikenal orang, sampai sekarang ini dikenal orang. Intinya sekarang gini, banyak-banyaklah kita berkawan sama orang, banyak-banyaklah kita bergaul sama orang. Supaya apa? Karena kita hidup ini ya pasti butuh bantuan orang gitu ya kan. Kita lahir dibandingkan orang, kita mati juga dibandingkan orang gitu. Toh kalau kita nggak ada bergantungan hidup sama orang, maksudnya bukan bergantungan sih, kita mau bergaul berteman gitu, kita gawat gitu. Kita mau mati nanti kayak mana gitu. Apa bisa kita mati jalan keranda sendiri kan? Nggak bisa gitu kan. Jadi cerita yang bisa aku ambil dari Bang Andi, kita ambil, baca-baca lah berkawan, sabar gitu kan, nggak sombong gitu. Walaupun Sesekali sempat sombong. ya manusiawi biasa lah, sombong biasa lah itu kan. Itu manusiawi, pernah sombong, pasti semua orang pernah sombong. Pasti. Cuman hal biasa. Tapi kalau yang sombongnya sombong terus, kayak wah murah banget. Itu udah luar biasa. Tidak bisa ada contoh. Itu kebetulan memang dia pernah bilang Tuhan pun bingung. Iya, Miskin iya. Dia itu bingung. Akhirnya Walaupun itu hanya sebuah konten, tapi itu nggak bisa loh. Kalau bercanda bapak Tuhan nggak bisa nih bang. mulutmu harimau. Nah itu Dan tadi. mulutmu itu doamu. Hati-hatilah kalau ngomong. Ucapanmu doa. Sempat dia bilang, si tahu lah siapa. Orang Medan juga nya. Tahu itu. Wow, lama banget. Nanti kalau ada yang nanya, apa pernah dari Medan? Bukan nama dari Medan. Aduh, gitulah ya. Oke ya, sampai di sini dulu podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ada satu yang mau sampaikan. Silakan. Satu pesan buat teman-teman, tetaplah menjadi baik walaupun dirimu udah jelek di cerita orang lain. Tetaplah menjadi pribadi yang baik walaupun pribadimu itu sudah jelek di cerita orang lain. Oke guys. Oke, closing. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came